Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfani Nahmujan dari Kelas Kecil Prodi Teknik Informatika dengan mata kuliah filsafat. Di sini saya akan presentasikan dengan judul pengertian epistemologi, pengertian hakikat, pengetahuan, ukuran, dan penilaian. Terus kita latar belakangnya epistemologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang pengetahuan. Bagaimana pengetahuan diperoleh, maka bagaimana menentukan kebenaran. Kajian tentang epistemologi sangat penting karena menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Dengan memahami epistemologi, seseorang dapat berpikir logis, kritis, dan sistematik dalam menilai sebuah informasi atau meraih pengetahuan. Seterusnya masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan berbagai berikut. Pertama, apa pengertian epistemologi? Dua, apa hakikat pengetahuan dalam epistemologi? Tiga, apa ukuran kebenaran menurut teori-teori epistemologi? Dan selanjutnya kita masuk ke tujuan penulisan. Tujuan penulisan berjalan dengan rumusan masalah di atas. Tujuan dan penulisan masalah ini adalah pertama, menjelaskan pengertian epistemologi. Kedua, menguraikan hakikat pengetahuan. Ketiga, menyebutkan teori-teori dan ukuran kebenaran. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan ini ada pengertian epistemologi. Kata epistemologi berasal dari kata Yunani yaitu episteme dan dogmos. Episteme diartikan sebagai pengetahuan dan dogmos diartikan sebagai pikiran. Maka secara bahasa dapat diartikan sebagai pengetahuan yang benar, berwawasan mahmudi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan, asal-usul pengetahuan, sumber pengetahuan, serta bagaimana suatu pengetahuan dapat dinilai benar. Beberapa definisi menurut tokoh. Pertama ada tokoh Harold H. Titus. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat dan bentuk pengetahuan serta dasar-dasar penilaian terhadap pengetahuan. Yang kedua ada tokoh Immanuel Kant. Epistemologi mempelajari hubungan antara pengalaman empirik dengan struktur rasional dalam pikiran. Ketiga ada tokoh Remy Descartes. Epistemologi adalah upaya memperoleh kebenaran yang pasti melalui metode keraguan. Terus kita masuk ke ruang lingkup epistemologi. Epistemologi mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama adalah teknik pengetahuan, dan di dalamnya ada poin 2. Pertama, manusia sebagai makhluk berpikir. Yang kedua, kemampuan kognitif akan indera intuisi. Yang kedua ada objek pengetahuan, yang di dalamnya ada 2 poin. Ialah sesuatu yang dapat diketahui.
Poin yang kedua adalah realitas fisik, sosial, dan mental dan metafisik. Nah, selanjutnya yang ketiga relasi subjek-objek. Di dalamnya juga ada 2 poin. Poin pertama, bagaimana pikiran manusia menangkap realitas. Kedua, poin apakah realitas objektif atau subjektif. Terus kita masuk ke hakikat pengetahuan. Hakikat pengetahuan ini, pengetahuan adalah segala untuk pemahaman, informasi kesadaran manusia terhadap sesuatu. Hakikat pengetahuan adalah pembahasan tentang apa itu pengetahuan pada dirinya sendiri, bukan sekedar bagaimana pengetahuan diperoleh. Pada dasarnya pengetahuan adalah berpikir itu milik atau keyakinan yang benar dan memiliki dasar. Hakikat pengetahuan terdiri dari 3 unsur. Unsur yang pertama adalah keyakinan, unsur yang kedua adalah kebenaran, dan unsur yang terakhir adalah kebenaran. Kita bahas yang unsur pertama. Unsur pertama ini mempunyai 2 poin di dalamnya. Yang pertama, poin subjek mempercayai suatu kenyataan. Poin yang kedua ada tanpa keyakinan tidak ada pengetahuan. Lanjut ke unsur yang kedua, yaitu kebenaran, yang memiliki 2 poin. Yang pertama, kenyataan harus sesuai dengan realitas. Poin yang kedua, keyakinan yang salah bukan pengetahuan. Terus kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu kebenaran. Yang pertama, ada keyakinan harus memiliki alasan yang kuat. 2. Alasan dapat berupa logika, bukti empiris, atau metode ilmiah. Kita lanjut ke hakikat pengetahuan dalam epistemologi Islam. A. Pengetahuan bersumber dari Allah. Dalam Islam, Allah adalah sumber utama ialah pengetahuan. Manusia memperoleh pengetahuan dari Allah melalui akal, indera, dan wahyu. Selanjutnya, prinsip pengetahuan bersifat holistik. Pengetahuan dalam Islam mencakup 3 poin di dalamnya. Poin pertama ada akal atau rasio. Poin yang kedua ada indera atau empiris. Poin yang ketiga ada wahyu atau Al-Quran dan Sunnah. Terus kita lanjut ke sumber-sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan adalah asal atau dasar dari mana manusia memperoleh pengetahuan serta dasar pembenarannya. Pertama ada rasionalisme, menyatakan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan dan paling dapat dipercayai untuk memperoleh pengetahuan pokok. Pokoknya Descartes dan Smith. Yang kedua ada empirisme, menyatakan bahwa pengalaman indrawi adalah sumber utama pengetahuan pokok. Yang ketiga ada intuisi, kemampuan manusia untuk mengetahui atau memahami sesuatu secara langsung dan spontan tanpa melalui proses pengenalan logis yang panjang atau pengalaman empiris yang sistematis. Yang keempat, otoritas atau tradisi. Otoritas ini adalah sumber pengetahuan yang diperoleh dari pihak yang dianggap memiliki kewenangan, keahlian atau legitimasi. Tradisi adalah pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun adalah satu masyarakat. Yang terakhir ada wahyu. Dalam teologi, wahyu dipandang sebagai sumber pengetahuan yang paling tinggi dan absolut karena berdasarkan Tuhan yang Maha Benar. Terus kita masuk ke pengertian ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran adalah kriteria atau patokan yang digunakan untuk menentukan apakah
apakah suatu pengetahuan, kenyataan atau konsumsi dapat dipindah. Epistemologi mengembangkan berbagai teori untuk menilai kebenaran suatu pengetahuan, yaitu teori korespondensi. Kebenaran adalah sesuai antara kenyataan dengan fakta atau realitas digunakan dalam ilmu empiris. Contohnya air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius tekanan normal. Benar karena sesuai kata ilmiah. Terus kita masuk ke teori koherensi. Kebenaran adalah konsistensi suatu kenyataan dengan sistem pengetahuan yang telah ada. Contohnya dalam matematika suatu teorema benar jika logis dan konsisten dengan aksioma. Terus kita masuk ke teori pragmatis. Kebenaran adalah apa yang bermanfaat dan dapat memecahkan masalah. Contohnya teori dianggap benar jika berhasil diterapkan dan memberi manfaat. Terus yang selanjutnya yaitu ada teori konvensional. Kebenaran ditentukan oleh kesepakatan bersama dalam masyarakat atau komunitas ilmiah. Contoh, lampu merah berhenti benar bukan karena merah secara alamiah berarti berhenti, tetapi ada disepakati bersama. Terus kita masuk ke teori konsensus. Kebenaran adalah hasil kesepakatan rasional dalam diskusi ilmiah. Contohnya kesepakatan ilmuwan tentang suatu teori melalui penelitian bersama. Selanjutnya kita masuk ke himpunan. Epistemologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan meliputi pengertian, hakikat pengetahuan dan ukuran kebenaran memiliki peran penting dalam pembentukan cara berpikir ilmiah. Bagi mahasiswa teknik informatika, epistemologi bukan hanya kajian teoretis, tetapi menjadi landasan dalam proses memahami, membangun serta mengembangkan teknologi informasi secara rasional, sistematis dan penting. Dalam konteks pengertian epistemologi, mahasiswa teknik informatika membutuhkan pemahaman tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi. Hal ini berhubungan dengan cara mereka memahami konsep algoritma, logika komputasi dan struktur data yang membutuhkan pola pikir logik dan berbasis bukti. Terkait hakikat pengetahuan, konsep dapat diterapkan dalam proses pengembangan sistem berbasis pengetahuan, pengambilan keputusan dalam komputasi berbasis data, serta pengujian perangkat lunak. Pengetahuan dalam ilmu informatika tidak hanya harus benar, tetapi juga harus memiliki dasar logis, empiris dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk ukuran kebenaran, teori korespondensi, koherensi, pragmatis dan konsensus sangat relevan dalam dunia informatik misalnya. Korespondensi digunakan ketika memverifikasi apakah output yang sesuai dengan data dan fakta yang diharapkan. Koherensi terlihat dalam konsistensi algoritma dengan teori matematika dan logika. Selanjutnya, pragmatis tampak dalam pengembangan perangkat lunak yang dinilai benar apabila pengguna dan dapat menyelesaikan masalah pengguna. Yang terakhir, konsensus muncul pada standar teknologi, protokol jaringan dan bahasa pemrograman yang dibentuk melalui kesepakatan komunitas global. Dengan demikian, epistemologi memberikan dasar filosofis
bagi mahasiswa teknik informatika dalam membangun teknologi yang tidak hanya fungsional tetapi juga ilmiah, valid dan bertanggung jawab. Terus kita masuk ke saran. Saran yang pertama ada mahasiswa teknik informatika perlu menerapkan prinsip epistemologi dalam proses analisis dan pemecahan masalah. Setiap keputusan teknis mulai dari pemilihan algoritma sampai desain sistem harus berbasis argumentasi yang benar, tepat dan dapat dibuktikan. 2. Pemahaman tentang sumber pengetahuan harus ditingkatkan. 3. Teori pembelajaran perlu diinternalisasi dalam setiap praktis. Yang keempat, mahasiswa perlu memiliki sikap kritis terhadap informasi teknologi yang berkembang sangat cepat. Yang kelima, integrasikan epistemologi dalam pengembangan kecerdasan buatan. Yang terakhir adalah dosen dan institusi pendidikan teknik informatika diharapkan memasukkan unsur filsafat ilmu dalam kurikulum. Mungkin sampai di sini penjelasan dan presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini dari saya pribadi. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.